Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Cisan Kasih yang kali ini akan nge-review film science fiksi Amerika yang disutradarai oleh Wishball yang sangat seru pastinya, yang berjudul Kingdom of the Planet of the Apes. Film ini adalah sequel dari War for the Planet of the Apes tahun 2017 yang merupakan seri keempat dari reboot Parabola Planet of the Apes. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk menerima notifikasi film-film selanjutnya. Film ini berlatar sekitar 300 tahun setelah peristiwa War for the Planet of the Apes. Peradaban kera di bumi muncul seiring kecerdasan spesies itu yang terus meningkat. Jumlah kera yang dapat berbicara kian banyak dan lancar, begitu pula bahasa isyarat yang masih menjadi bahasa komunikasi utama. Para kera yang tersebar di berbagai penjuru dunia juga membentuk klan masing-masing. Namun peninggalan dan ajaran hidup Caesar yang memimpin masa-masa awal peradaban kera mulai luntur karena berbagai perubahan selama ratusan tahun. Yuk langsung aja kita simak ceritanya. Di film ini diawali diperlihatkannya si Caesar, si pemimpin kelompok kera, namun di film ini karena faktor umur akhirnya Caesar tewas. Hal itu membuat semua kera berduka. Caesar akan tetap dikenang selamanya. Scenes pun berpindah pada 300 tahun kemudian, di mana keadaan bumi telah berubah total serta para manusia sudah jarang ditemukan. Film ini akan berfokus pada seekor kera muda bernama Noah. Kali ini Noah harus berpetualang untuk mencari sebuah telur burung elang dengan ditemani oleh kedua temannya yakni Suna dan Anaya. Mereka mencari telur burung elang untuk membuktikan bahwa mereka kuat dan sudah dewasa. Sudah beberapa hari pencarian itu terjadi, akhirnya mereka menemukan sarang elang. Di sarang itu hanya terdapat 3 telur, sedangkan peraturannya mereka harus menyisakan setidaknya 1 telur agar telur itu menetas dan berkembang biak. Di sini Noah masih belum mendapatkan telurnya, lalu dia melihat telur elang di sebuah tebing yang sangat tinggi. Akhirnya Noah nekat memanjat tebing itu meskipun temannya udah memperingatinya. Namun meski begitu, Noah berhasil mencapai sarang tersebut. Namun sempat terjadi masalah karena sang induk elang menyadari keberadaan Noah, sehingga mengakibatkan Noah pun terjatuh. Beruntung Noah mampu menggapai tebing itu. Setelah itu mereka hendak kembali ke desanya, namun ternyata selimut milik Noah dicuri oleh manusia, sehingga Noah dan kawan-kawannya pun mengajarnya. Tapi pengajaran mereka berhenti karena manusia memasuki terowongan dan area tersebut terlarang bagi kaum kera. Tapi mereka terlihat nekat, tak ada pilihan lain. Mereka bertiga mengambil kembali selimut Noah dan segera pulang ke desanya. Sesampainya di desa, Noah dan lainnya disambut dengan gembira karena mereka berhasil kembali membawa telur elang. Noah juga bertemu dengan ibunya. Lalu ibunya menyuruh Noah untuk segera menemui ayahnya yang merupakan ketua desa di sana. Setelah bertemu ayahnya, Noah pun memberikan selimutnya karena manusia dianggap berbahaya bagi mereka dan harus dijauhi. Ayah Noah sangat bangga padanya karena Noah mewarisi bakat sang ayah, bisa mengambil telur elang di tebing tertinggi. Di sisi lain juga karena klan mereka adalah klan elang. Setelah itu ayahnya menyerahkan selimut Noah pada tetua di sana dan meminta saran. Pada akhirnya seekor kera kepercayaannya diutus untuk mengusir manusia yang berkeliaran di wilayah mereka. Malamnya Noah yang gabut mendengar suara dari tempat penyimpanan makanan. Dan akhirnya dia pun mengeceknya. Ternyata itu adalah manusia yang berniat mencuri makanan mereka. Tapi masalah muncul karena telur elang milik Noah pecah akibat ulah dari manusia itu. Tentu saja hal itu membuat Noah bingung karena upacara akan diadakan saat matahari terbit. Sehingga Noah akhirnya nekat untuk mencari telur yang lain pada malam itu juga, meskipun perbuatannya itu akan sangat beresiko. Baru beberapa meter perjalanan Noah mendengar suara pertengkaran antar kera, sehingga Noah yang penasaran pun mengintip dan ternyata itu adalah kera utusan ayahnya yang tengah sekarat. Setelah bertarung dengan beberapa kera bertopeng, belum sempat berkata sesuatu, kera itu udah metong. Namun sayangnya kawanan kera lainnya datang dan mencium bau manusia dari selimut Noah, sehingga hal itu memicu para kera itu pergi ke wilayah Noah dengan arah kuda milik utusan ayahnya itu.
Pada akhirnya Noah hanya bisa lari ke wilayahnya karena kudanya sudah ketahuan oleh kawanan kera bertopeng. Sayangnya Noah terlambat karena desanya sudah terbakar. Ternyata kera itu adalah panglimanya Proximus Caesar, pemimpin yang ambisius dan kejam dari geng kera pesisir, dan mereka punya senjata listrik. Kemudian Noah hendak menyelamatkan ayahnya, tapi bukannya menyelamatkan diri, ayah Noah malah sibuk membebaskan kawanan burung elang yang ada di sana, sehingga satu gorila datang dan langsung menyerang mereka berdua. Meski begitu, mereka berdua berusaha sekuat tenaga melawan, tapi ujung-ujungnya mereka kalah. Hal itu membuat Noah terjatuh dan ayahnya pun akhirnya tewas. Pagi harinya, terlihat Noah masih hidup dan melihat keadaan wilayahnya sudah hangus terbakar. Noah sangat sedih melihat tubuh ayahnya yang sudah tak bergerak lagi, lalu dia pun memutuskan untuk menguburnya. Noah berjanji membawa pulang kliennya dan akhirnya Noah pun menyusul kliennya dan melewati terowongan yang selama ini terlarang. Noah terus berjalan hingga akhirnya menemukan kain milik ibunya, namun tak lama kemudian muncul badai yang membuat Noah tak bisa melanjutkan perjalanannya dan akhirnya memutuskan untuk beristirahat di sana. Keesokan harinya Noah mendapati burung elang milik ayahnya yang bernama Eagleson, namun sayangnya ia masih belum mampu untuk mengendalikannya. Noah terus berjalan dan langkahnya terhenti karena melihat kepulan asap yang ia kira itu adalah sekumpulan kera. Tapi tiba-tiba dia malah terjatuh tepat di atas api. Setelah itu Noah bertemu dengan Raka yang mengira Noah adalah kawanan kera yang sangat jahat. Untungnya Noah berkata bahwa ia mengikuti jejak mereka untuk menyelamatkan klannya, membuat Raka akhirnya percaya pada Noah. Terlihat Raka kemudian menunjukkan sebuah buku pada Noah, karena di zaman Kaisar, para kera memahami isi buku itu. Noah kemudian bertanya karena nama Caesar juga disebut oleh kera bertopeng dan hal itu membuat Raka kesal, karena kera ajaran Caesar bukanlah kera seperti itu. Raka juga menjelaskan jika ajaran Caesar tidak membunuh sesama kera. Raka juga yakin di zaman Kaisar, kera dan manusia hidup berdampingan. Bahkan kera juga sempat dirawat oleh manusia, namun zaman sekarang manusia sudah dianggap punah dan dianggap makhluk yang primitif. Saat akan melanjutkan perjalanan, mereka sempat bertemu manusia, membuat Raka yang ada di sana memutuskan untuk ikut bersama Noah untuk mengenal dunia lebih luas. Di tengah jalan, Eagleson juga terus mengikuti Noah kemanapun dia pergi. Malamnya saat beristirahat, seorang manusia ternyata mengikuti mereka. Raka kemudian memberinya sebuah makanan dan tak lupa memberikan kain selimut milik ibu Noah. Meskipun awalnya Noah menolak karena kain itu sangat penting baginya. Karena nggak bisa tidur, Noah pun berkeliling sekitar hingga menemukan sebuah teleskop. Noah sangat takjub ketika melihatnya, begitu juga manusia yang diketahui bernama May tersebut juga takjub melihat bintang-bintang di langit. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan dengan mengajak May. Meskipun Noah awalnya menolak, tapi Raka tetap mengajaknya. Tak lama kemudian mereka bertemu dengan sekelompok manusia lainnya dan manusia itu seperti hewan, tak bisa bicara dan sangat primitif. May yang ada di sana pun bersedih karena melihat kondisi umat manusia yang tersisa seperti itu. Setelah itu Noah pun memutuskan pergi, sedangkan Raka menetap bersama para manusia. Lalu tak lama kemudian sekelompok kera bertopeng itu kembali dan mulai menangkap segerombolan manusia tersebut, membuat mereka semua termasuk May harus menyelamatkan diri. May hampir saja terperangkap, tapi untungnya Noah kembali berhasil menyelamatkannya. Raka juga selamat. Setelah itu mereka berdua pun segera kabur dari sana. Setelah dirasa aman, May ternyata bisa bicara dan masih menjadi manusia normal, membuat mereka berdua sangat terkejut. Ternyata selama ini May menyembunyikan semuanya demi keamanan dirinya. May berkata bahwa selama ini ia sendirian. Malam pun tiba, Noah menghabiskan waktu untuk memperbaiki senjatanya. Dan sampai akhirnya Noah pun berhasil memperbaikinya. Paginya mereka melanjutkan perjalanan dan harus melewati jembatan yang sudah rusak, serta derasnya arus sungai yang mengalir. Karena tak ada pilihan lain, mereka segera menyeberang, namun masalah kembali muncul karena para kera sebelumnya sudah menunggu kedatangan Noah di sana, membuat May terjebur ke dalam sungai dan Noah pun terpojok.
Raka juga terhanyut ke dalam sungai karena talinya terpotong. Terlihat gorila membawa mereka berdua menuju kerajaan kera yang sangat amat besar dan terletak di pinggiran pantai. Sedangkan Noah diarahkan menuju bendungan. Mei masuk ke dalam kapal. Mei kemudian dimasukkan ke dalam kamar dan bertemu dengan seorang pria bernama Triftan yang bekerja untuk kerajaan tersebut. Kemudian Mei diminta agar dia bisa berguna untuk kedepannya jika ingin tetap hidup. Sedangkan di sisi lain, Noah akhirnya bertemu dengan Suna serta para kera lainnya yang dijadikan budak. Selain itu, Noah juga bisa bertemu dengan ibunya yang selamat dari serangan malam itu. Setelah itu, terlihat para kera berkumpul karena sang raja yang bernama Prosimus datang. Ternyata Prosimus mengambil nama Caesar dan disalahgunakan. Para kera juga dipaksa untuk tunduk kepadanya. Noah yang ada di sana hanya bisa diam dan tak bisa melakukan apapun. Rencana Prosimus kali ini adalah membuka sebuah bunker karena ia yakin hal itu bisa membuat dirinya menjadi kuat dan memiliki alat canggih milik manusia. Mereka mencoba mengebom pintu bunker, namun sayangnya lagi-lagi percobaan Prosimus gagal. Setelah itu terlihat Noah dipanggil ke depan Prosimus dan di dalam ia juga bertemu Ayana yang menjadi seorang pelayan. Alasan Noah dipanggil karena Prosimus kagum dengan Noah yang berhasil memperbaiki senjata buatan Stefan. Prosimus berencana untuk melakukan evolusi kepada bangsa kera dengan membuka bunker yang bisa membuat para kera menjadi kuat. Selain itu, ternyata selama ini Mei tak sendirian. Ia sebelumnya bersama rombongan berniat untuk masuk ke dalam bunker. Namun anak buah Prosimus berhasil menghabisi mereka semua. Meski begitu, Prosimus masih belum tahu cara untuk membuka bunkernya dan Mei memilih untuk tutup mulut. Selain itu, Prosimus juga berusaha membujuk Noah agar tidak mempercayai ras manusia. Terlihat Noah bersedih karena ia gagal menepati janjinya kepada ayahnya untuk membawa pulang kliennya. Namun meski begitu, ibunya selalu menyemangatinya, tapi entah ada apa, tiba-tiba Angel Sun mau bertengger di tangan Noah. Dan hal itu menjadi pertama kalinya. Malamnya saat Revatan keluar, Noah menghampiri Mei. Noah kesal karena sama ini Mei sudah membohonginya. Kali ini Mei membutuhkan bantuan Noah, namun Noah memberi syarat Mei harus jujur padanya. Akhirnya Mei kemudian mengaku berniat masuk ke dalam bunker karena di dalam berisi barang-barang yang mampu membuat manusia bisa terus hidup, dan dia juga mengetahui cara masuk ke dalam bunker itu. Dan pada akhirnya Noah mau membantu Mei. Noah kemudian mengajak Anaya dan juga Suna, namun Anaya menolak untuk ikut karena ia terlalu takut untuk membantu. Pada akhirnya hanya Noah dan Suna saja yang membantu Mei. Namun tak lama kemudian Ayana datang karena ia tidak bisa membiarkan teman-temannya. Mereka berencana untuk membuat peledak yang akan dipasang di bendungan untuk jaga-jaga karena isinya di dalam bangkar bisa rusak karena terendam air. Terlihat mereka semua mulai bekerja untuk menjalankan rencananya. Namun tak lama Trifatan datang untuk memperingati Mei karena ia harusnya bersyukur bisa hidup karena Prosimus. Mei mengajaknya untuk bergabung, namun Trifatan menolak, membuat Mei menghabisinya karena dianggap berbahaya. Setelah itu mereka berempat berniat memasuki bunker lewat belakang dan mereka harus melewati bebatuan yang diterjang ombak. Tak hanya itu, mereka juga terlihat harus memanjat bunker yang sangat tinggi dan pada akhirnya mereka berhasil. Terlihat mereka kemudian masuk ke dalam bunker yang sangat besar hingga akhirnya Mei berhasil menyalakan daya listrik di dalam bunker. Kemudian dia menyuruh Noah menunggunya sedangkan dia mengambil alat penerima sinyal dan di dalam juga terdapat banyak senjata juga. Sedangkan Noah dan lainnya menemukan barang-barang milik manusia seperti buku gambar kera di dalam kurungan. Saat berada di pintu depan, mereka juga menemukan beberapa tank dalam jumlah yang cukup banyak. Setelah itu, Mei membuka pintu bunker untuk pertama kalinya. Ternyata Prosimus sudah berada di depan dan ia mengatakan kepada Noah bahwa Mei tengah berbohong kepadanya. Semua itu dilakukan agar Mei bisa kabur dari sana dan mendapatkan apa yang ia mau. Prosimus kemudian mengancam Noah akan menghabisi ibunya jika tak mau memberitahu rencana Mei di dalam bunker. Tiba-tiba pada akhirnya Mei langsung menembak anak buah Prosimus hingga tewas. Prosimus yang kagum dengan senjata tersebut memperbolehkan Mei pergi karena di dalam pasti masih banyak senjata serupa. Namun sebelum kabur, Mei meledakkan bendungan hingga air laut langsung masuk ke dalam bunker, membuat semua kera langsung
langsung berlarian menyelamatkan diri. Noah memposisikan dirinya seperti ayahnya dan menyuruh para kera untuk segera naik. Noah kemudian mencoba melawan si gorila yang terus-terusan mengejarnya. Dan pada akhirnya Noah berhasil menjebak si gorila dan berhasil menenggelamkannya. Terlihat Noah kemudian menghampiri teman-temannya yang ada di atas. Tiba-tiba Proximus langsung menyerangnya secara brutal dan tak ada siapapun yang berani melawannya. Proximus kesal karena Noah sudah menghancurkan rencananya. Sadar para elang ada di atasnya, Noah menyanyi untuk meminta bantuan para elang. Semua kera pun kemudian mulai bernyanyi bersama hingga Proximus tak bisa apa-apa, dan pada akhirnya para elang mulai menyerang Proximus, membuat Proximus tak bisa melawan hingga akhirnya terjatuh. Singkat cerita, kini wilayah Noah telah kembali seperti sedia kala. Lalu Mei juga datang untuk berpamitan, tapi meski begitu Noah sudah kecewa pada Mei. Terlebih lagi, manusia dan kera tidak bisa hidup berdampingan. Lalu Mei yang ternyata kebal terhadap virus simian memberikan alat sinyal kepada rekannya untuk menghubungi semua orang yang ada di seluruh dunia. Sedangkan di sisi lain, terlihat Noah dan Suna datang ke tempat yang terdapat teleskop. Lalu saat sinyal dinyalakan, ternyata masih banyak manusia yang masih normal dan bertahan hidup. Dan film pun berakhir.